Ketua, yakin mau serahkan posisi ini sama wanita? Kalau aku bilang namanya Yunia. Apa? Ketua perkumpulan Donaga, umur 20 tahun dihabisi dengan rahasia, memimpin Elang Hitam, menguasai wilayah Datama. Yunia, Ketua, Yunia, kamu datang. maaf aku nggak bisa ambil alih posisimu. Dulu ibu dan adik tiriku kirim aku ke Madira. Dan sekarang mereka kuasai perusahaan ibuku. Sudah waktunya aku kembali ke negara ini. Dengan identitas Kinar Setia, akan kurebut lagi semua yang jadi hakku. Identitasku pasti akan mengacaukan negeri ini. Agar rencanaku nggak terganggu, siapkan beberapa pakaian sederhana untukku. Baik. Kinar, sudah kubilang, kalau kamu menikah sama cucuku dan bisa atur dia dengan baik, aku akan bantu kamu rebut kembali perusahaan ibumu. Sepakat. Tapi, kamu harus pikir matang-matang. Cucuku itu playboy nomor 1 di kota Jinsa. Di kota Jinsa, dia boros banget, sesuka hati dan gak kenal aturan. Wah, sekali. Keren, Sam. Ayo, ayo. Sudah sepakat ya? Yang kalah buka semua baju waktu turun gunung. Siap kalah kalau sudah bertaruh. Hari ini aku senang. Yang datang semua dapat bagian. Keren sekali. Ayo. Kak Saka, aku dengar kakek lagi cari calon istri buat kamu. Apa kita nanti nggak bisa main-main lagi? Di dunia ini gak ada yang bisa atur Kasaka. Datang satu, aku hancurkan satu. Boleh biarkan aku saja yang ngatur. Bisa berantem nggak? Ternyata memang orang yang aku suka, punya semangat tinggi. Tapi keluargaku punya satu putra selama 9 generasi. Kamu harus hati-hati. Tenang, nggak akan sampai mati kok. Pak, benar Tuan Muda mau menikah? Aku ada cara sendiri. Tunggu sebentar, harus ingat ini. Kakek Santo, kenapa kakek sakit? Saka ya, peramal bilang umurku nggak lama lagi. Harus ada acara nikahan biar panjang umur. Iya. Biar percepat nikah, kakek pura-pura sakit ya. Pernikahan kan? Kalau gitu kenapa gak kakek yang nikah jadi lebih efektif? Oh iya, kepala pelayan, pasang info kakek tua ini di situs cari jodoh. Cari 8 nenek-nenek dan buat tim pernikahan untuknya. Kamu ini ngawur. Tuan, Anda kenapa? Aduh, Tuan muntah darah. Kakek tua ini serius, aku pergi panggil dokter. Kalau kamu nggak nikah sama Kinar, aku nggak mau hidup lagi. Hari ini, tahun depan, kuburanku pasti penuh sama bunga. Tuan Muda, Tuan sudah seperti ini. Aku menikah, aku akan menikah besok. Dokter, tolong selamatkan kakekku. Sudah pergi? Untung aku sudah siapkan darah palsu sejak tadi. Cucuku masih berani lawan aku. Hebat ya. Aku mau lihat siapa Kinar itu sebenarnya. Kalau mau mati, datanglah. Hah? Halo, aku Kinar. Dia cantik dan polos banget. Kenapa sebelumnya kakek nggak bilang sama aku? Kalau cucunya itu bisu. Hah?
Siapa yang kamu bilang bisu? Menurutku kamu tampak cukup imut. Kok bicaranya bisa pedas banget? Kamu mau nikah atau enggak? Menikah? Hah, anjing saja gak mau. Demi kakek, aku mau menikah. Tapi ada 3 aturan. Pertama, jangan ganggu kehidupan pribadiku. Kedua, setahun lagi kamu harus bilang ke kakek kalau kita putus dan mau cerai. Ketiga, yang paling penting, dilarang ada kontak fisik sama aku. Nggak boleh ada kontak fisik. Kamu mau apa? Kamu, kalau kamu berani naik mobilku. Tapi kita sudah menikah. Kalau aku nggak patuh, kamu bisa apa? Kamu gila. Hah? Kok wanitanya kuat banget? Sekarang jadi malu ya? Kamu turun. Turun. Si playboy nomor 1 kota Jinsa cuma segini. Aku juga kasih kamu 3 aturan. Pertama, jangan pulang malam. Kedua, jangan merokok di depanku. Ketiga, jangan cari wanita lain di luar. Kalau enggak, Kamu mau kuasai tubuhku. Kamu ini sakit jiwa. Ini tubuhku, aku. kalau enggak nurut, aku akan remukin kamu. Kamu kira aku takut? Hah? Kamu kira kalau bisa atur kakek, kamu bisa atur aku? Mimpi saja. Sudah menikah. Sekarang waktunya pulang ke rumah. Ibu, untungnya sudah singkirkan mereka. Kalau enggak, mana bisa hidup enak seperti ini? Iya. Kinar? Pecundang itu kembali. Kau ini hantu. Kenapa? Kamu kaget aku nggak mati. Ibu, jangan takut. Memang kenapa kalau dia kembali? Sekarang keluarga Setia milik kita. Kinar, aku kasih tahu ya. Dulu kamu tidur di kandang anjing. Sekarang gak ada tempat buat kamu. Benar. Pakai baju putih semua. Mirip kayak mendiang ibumu. Sial banget. Mau berduka. Iya. Datang untuk antar jenazah jalang ini. Setiap dia senyum, aku jadi merinding. Tatapan matanya seperti pembunuh. Kamu berani gak sopan sama ibuku? Kamu lupa sebelum keluar negeri bagaimana aku patahkan kedua kakimu? Ibumu sudah mati. Berani kamu rebut ayah? Jalan. Ayo teriak lagi. Aku habisi kamu. Kayaknya kamu cari masalah lagi. Aku nggak lupa. Dulu kamu dan anak haram itu naik derajat. Selamanya aku nggak akan lupa kejahatan yang kalian lakukan. Pukulan ini balasan untuk kaki kiriku yang patah. Pukulan ini balasan buat kaki kananku yang patah. Anakku! Tolong. Apa dia tiba-tiba jadi sekuat ini? Apa yang dialami di luar negeri? Aku pulang bukan cuma untuk balas dendam. Perusahaan ibuku juga akan kerubut lagi. Mimpi saja. Sekarang 60% saham perusahaan di tangan bos Zuan konglomerat kota Jinsa. Selain dia, kamilah pemegang saham terbesar. Jangan harap rebut. Perusahaan ibuku, aku pasti dapatkan lagi. Kalian siap-siap saja diusir dari rumah.
Ibu, kamu tenang saja. Aku pasti gak akan seperti ayah yang biarkan wanita gak jelas masuk ke rumah ini. Tuan muda, Nyonya muda sudah datang. Pintu rumahku gak mudah dimasuki. Bawa sebaskom air dan siramkan keluar. Itu nggak baik, Tuan muda. Nyonya muda itu wanita. Kenapa memangnya kalau wanita? Dia baru masuk rumah ini. Jadi harus tunjukkan siapa yang berkuasa. Kalau nggak, dia nggak tahu siapa yang pegang kendali di rumah ini. Tuan muda, permisi. Pergi saja. Baiklah. Sialan, aku yang pantas jadi nyonya keluarga Lianto. Hari ini aku usir kamu. Lakukan. Cuma buka pintu saja. Sulit banget. Aku kejepit. Tuan muda, ada masalah. Ada masalah. Nyonya muda, dia. Kalau kena siram bawa saja ke rumah sakit. Nggak kena. Dia malah robohkan pintu. Sakit banget. Kinar, siapa yang izinkan kamu robohkan pintu? Punya surat nikah jadi merasa nyonya muda. Di keluarga Lianto, aku yang pegang kendali. Kamu cuma playboy. Tapi berpikir bisa pegang kendali keluarga Lianto. Kamu... Oke, kamu punya kemampuan. Aku nggak mau tinggal di rumah ini. Sudah jam 12. Telepon Saka. Suruh dia pulang. Siapa yang berani telepon? Dia bisa habisi kita. Kalau enggak kamu yang telepon. Aku nggak mau. Tadi waktu Tuan keluar, nggak kamu halangi. Sekarang baru tanya. Rambutku? Telepon. Atau enggak? Iya. Telepon. Aku duluan. Aku yang telepon duluan. Jangan rebut. Jangan rebut. Aduh, jangan rebut. Hei, aku duluan. Berani ganggu tuan muda minum? Cari mati ya? Saka, kamu yang cari mati. Aku kasih setengah jam. Kembali ke sini. Memangnya kamu siapa? Kamu suruh aku pulang terus aku bakal pulang. Cih! Tawanan pemuda itu menakutkan. Kalau kamu nggak pulang, terpaksa aku datang cari kamu. Tuan, ada masalah. Katanya nyonya muda pergi cari tuan muda bawa pedang 1 meter. Apa? Ayo, cepat pergi. Kalau terlambat, takut terjadi sesuatu. Di mana? Adegan seru begini, aku nggak mau terlewatkan. Pelan-pelan. Kak Saka, kamu hebat banget. Cukup tegas. Tapi kamu nggak takut Nyonya muda datang cari kamu? Memang dia berani? Aku bilang ya, kalau dia berani datang, aku pukul dia pakai cambuk besar sampai berputar seperti gasing. Kak Syaka ini, aku harus belajar dari Kak Syaka. Kalau dia berani melawan, aku tampar dia sekali. Aku tampar dia sampai berputar kencang. Aku mau dia tahu siapa raja di keluarga Lianto. Benar-benar, Kak Syaka pria sejati, wanita jangan dimanja. Cambuk kiri, cambuk kanan, tampar kiri. Nah, tampar kanan.
Kamu kok datang? Salam kenal. Aku istri Saka. Larut malam begini masih temani dia main. Capek ya? Oh, Nggak capek, nggak capek. nggak capek. Nyonya muda ini tampak lembut, tapi kenapa tatapannya dingin banget? Nyonya muda ini memang baik, datang bawa pedang pula. Bawa apa itu? Kelihatan berat. Ayo duduk sini, temani kami minum. Iya, betul. Ini terlalu kejam ya. Kamu teman terbaiknya. Kalau nanti Saka nggak pulang sebelum jam 12, aku nggak cuma akan belah botol saja. Siap, Nyonya muda. Mulai sekarang, kamu bosku. Kak Saka, aku sudah bilang ke kamu. Cepat pulang, gak seharusnya kamu kesini. Cepat pulang sekarang. Iya kan? Aryo, kamu cepet banget berkhianat. Aryo pengecut. Aku bukan pengecut. Kalau kamu tebas aku hari ini, aku tetap nggak akan menyerah. Aku tahu kamu nggak terima. Berani bertaruh sama aku. Kalau kalah, ikut aku pulang. Taruhan apa? Dengar-dengar kamu suka main senjata. Kita taruhan tembak saja. Masing-masing 5 tembakan. Jumlah lubang terbanyak yang menang. Semangat, Semangat, Kak Saka. Semangat Kak Saka. Semangat Kak Saka. Yang pertama langsung 10. Kinar, berani nggak tambah taruhan? Siapa yang kalah harus telanjang, lari telanjang kelilingi lapangan tembak ini, telanjang 1 putaran. Dengan begitu pasti kamu takut dan kabur kan? Nyonya muda, bagaimana kalau nggak usah? Oke, sepakat. Ini beda sama yang di luar negeri. Senjata main yang beda sama senjata asli. Kinar, kalau sekarang akui kamu kalah masih sempat. Asal kamu janji jangan urusi aku lagi, aku bisa bebaskan dari hukuman lari telanjang. Nyonya muda, gimana kalau minta maaf ke Saka saja? Suami istri kenapa harus ribut seperti ini? 10 cincin. Tembakan pertama 5, kedua 10 cincin. Nyonya muda hebat kan? Iya. Hebat apanya sih? Dia cuma beruntung. Biar aku kasih lihat apa itu kekuatan yang sebenarnya. Wah, Kak Syaka 9 dan 2 kali 8 cincin. Total 44 poin. Nyonya muda harus 3 tembakan 10 cincin. Baru bisa menang. Tembakannya semua 10 cincin. Tembakan 10 cincin itu cuma keberuntungan. Apa dia bisa terus beruntung? Iya, benar. Keberuntungan. Itu juga keberuntungan. Sungguh anggap dirinya penembak jitu. Bahkan gak lihat target. Cuma ada 2. Melenceng ya? Kenapa? Memangnya kenapa lagi? Pasti ketika tembakannya semua melenceng. Iya. Pasti begitu. Sudahlah Kinar, jangan dipaksakan. Sekarang akui kalah masih sempat. Kalau nggak salah, bisa lihat rekaman kan? Iya. Lihat rekaman ulang. Lihat rekaman. Lihat rekaman. Tembak sambil tangan di belakang. Ternyata 3 tembakannya tepat di 10 cincin. Semua kena di lubang yang sama. Sungguh level juara olimpiade. Nggak mungkin. Main lagi. Kak Kak Saka Syaka kok kalah. Saka, kamu sudah kalah. Aku nggak terima. Tadi aku terlalu meremehkan. Aku nggak maksimal. Kelihatannya cara kelas nggak mempan. Oke, babak terakhir. Lima tembakan. Semuanya 10 cincin. Tunggu. Kak Saka
5 tembakan semuanya kena target. Aku yang salah tembak. Kalau begitu aku akui aku kalah. Aku akan buka baju. Beneran buka? Nyonya, kamu serius? Kamu lagi apa? Kalau sudah taruhan dan kalah, ya tepati janji. Jangan buka. Kalian lihat apa? Kalian semua mau mati? Balik badan semuanya. Siapa yang masih lihat? Ku congkel mata kalian semua. Oke. Nggak lihat. Oke. Anggap aku kalah.